Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang kita ambil di dalam Mazmur pasal 89 ayat yang ke-35. Mazmur pasal 89 ayat yang ke-35 firman Tuhan, "Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud." Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kadang kita merasa jenuh menunggu janji Tuhan? Mungkin di dalam setiap kehidupan kita menantikan janji Tuhan, jawaban atas doa, atau pengenapan kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Nah, terkadang kita mulai ragu dan kadang mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar menepati janjinya? Mengapa sepertinya tidak ada perubahan dan mungkin tidak ada yang terjadi? Nah, tetapi hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam Mazmur 89 ini mengajarkan kita tentang kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Nah, di sini Bapak Ibu kita melihat Tuhan berjanji kepada Daud bahwa garis keturunannya akan bertahan selama-lamanya. Di dalam Mazmur 89 ayat yang 36 dikatakan, "Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya dan taktanya seumur langit." Nah, sebelumnya dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-16 di sini kita melihat Bapak Ibu, Nabi Nathan juga membuatkan hal yang sama. "Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Nah, ini adalah janji yang luar biasa. Namun jika kita melihat sejarah bagaimana keturunan Raja Daud, yaitu bangsa Israel, seringkali jatuh dalam dosa dan ketidaktaatan mereka. Tuhan sudah tahu ini akan terjadi, tetapi janjinya tidak berubah. Ketika bangsa Israel dihukum karena dosa mereka, Tuhan tetap setia menjaga janjinya sampai akhirnya. Penggenapan terbesar terjadi, Yesus Kristus Sang Mesias lahir dari keturunan Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi bagi kita juga yang percaya akan janji Tuhan. Nah, kita akan melihat beberapa poin pagi hari ini. Yang pertama adalah Tuhan selalu menepati firman-Nya. Nah, kita hidup di dunia ini yang penuh dengan janji. Kadang manusia yang sering kali tidak tepat janji. Kita mungkin pernah dikecewakan oleh janji orang lain atau bahkan kita sendiri gagal menepati janji kita. Tetapi Tuhan berbeda. Di dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19 berkata, "Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya." Tuhan tidak pernah mengingkari firman-Nya. Jika ia sudah berjanji, dia pasti akan menepatinya dalam setiap kita. Yang kedua adalah Tuhan memiliki waktu yang tepat. Nah, pagi hari ini terkadang kita merasa seperti Tuhan terlambat menjawab doa-doa kita. Dan sering kita bertanya-tanya mengapa Tuhan tidak segera mengenapi janjinya, tetapi Tuhan selalu punya waktu yang tepat dan yang terbaik bagi kita. Ketika Tuhan berjanji, dikatakan Mesias akan datang dari keturunan Daud. Di sini kita melihat bukan hanya waktu yang singkat, tetapi butuh ratusan tahun sebelum Yesus akhirnya lahir ke dunia. Namun janji itu tetap digenapi karena Tuhan tidak pernah terlambat menepati janjinya. Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 berkata, "Ia membuat segala sesuatu
indah pada waktunya. Nah, jika saat ini Anda sedang menantikan janji Tuhan, pagi hari ini kita tetap bersabar dan percaya Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menjawab setiap doa-doa saudara Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah mengapa kita bisa percaya pada janji Tuhan. Nah, di sini ada 3 alasan utama mengapa kita bisa percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang pertama, Tuhan setia. Dia tidak akan meninggalkan kita atau mengabaikan janjinya. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23 dikatakan, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan kita tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Yang kedua adalah Tuhan itu berkuasa. Tidak ada yang menghalangi rencananya bagi kita. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11 firman Tuhan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, yang ketiga itulah Tuhan itu pengasih. Dia selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan rancangannya dalam Yeremia 29 ayat ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, pagi hari ini bagaimana kita harus bersikap dalam masa mungkin kita menunggu janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini kita tetap percaya meskipun sekarang kita belum melihat pengenapan janji Tuhan, tapi percaya, kita imani bahwa janji Tuhan tepat pada waktunya. Tetap berdoa dan jangan berhenti berdoa dan bersekutu dengan Tuhan, dan memperkuat iman kita saat menantikan janjinya agar kita selalu terhubung dengan Tuhan. Dan yang ketiga, tetap setia. Jangan sampai penantian membuat kita menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, gunakan waktu ini untuk semakin dekat kepadanya. Pagi hari ini tetap berpegang pada janji Tuhan. Tetap percaya bahwa Dia yang melakukan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Tetap beriman dan bersabar, nantikanlah janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami percaya janji-Mu tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kami menang bersama Engkau, dan kami percaya Roh Kudus yang selalu menuntun ke setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami alaskan doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Aku percaya.